Bagus ya. Nah, udah bagus. Nah, kita juga bisa coba ya, bisa dirasain ini. Jadi usahakan semua rasanya terasa ya, manis, gurih, sama nasinya terasa di sini. Sampurasun dulur-dulur, welcome back to my channel ya. Jadi hari ini kita bakal menuhin request dari salah satu subscriber kita ya. Jadi kemarin ada yang komen kayak gini nih. Nah, jadi dia komen kayak gitu ya. Jadi tolong buatin resep racikan buat ikan ciper ya, atau ikan belana katanya. Nah, hari ini di sini kita udah nyiapin ya dulur-dulur buat bahan-bahannya. Ini di sini kita pakai tepung terigu, ini bebas ya mereknya. Ini ada kertas nasi ya. Ini sama ini lastrang namanya. Ini kita bikin seini ya, ukuran seperempat ya, seperempat kilo. Ini nggak usah banyak-banyak lah. Nah, ini tutorialnya kayak gini nih ya caranya. Kita masukkan seperempat bagian tepung terigunya ke ini ya, ke kertas nasi. Ini kebetulan tadi ada sedikit lah, kita mau tambahin juga biar agak banyak. Nah, ini setelah seperti ini lalu diratakan ya, diratakan. Nah, untuk bumbu dasarnya kita pakai gula pasir ya. Ini ukurannya sendok teh ya. Kita pakai 3 aja, 3 sendok teh. Terus setelah itu kita masukkan ini ya, penyedap rasa, Sasa ataupun apalah mereknya, bebas ya. Dan yang ada di sini pun kita bukan endorse ya, kebetulan kita belinya ini. Nah, ini untuk sasanya ini dikira-kira aja ya, ini segini, jadi nggak terlalu full ya sendok tehnya tuh, segini tuh, ini ya. Itu masukin, kita kasih inilah 1 sendok teh lebih ya, dikit. Nah, setelah itu kita masukkan untuk masakannya sendiri. Jika dulur-dulur pengen masukin semua ini bisa, jadi nanti nggak usah pakai ini ya, pakai garam, pakai liat ya kalau kita bilangnya. Ini yang ini ya, kurang gope nih, cuma perak, ini masukin semua. Nah, ini masukin semua. Jadi kalau misalnya pakai garam juga bisa ditambah garam. Kalau misalnya pakai garam, ininya pakainya setengah ini ya dulu. Bisa dicampur garam. Tapi ini juga kalau segini, kalau misalnya nanti dirasa kira-kira dulu itu kayaknya kurang pas gitu, bisa lah dicampur sedikit ya garamnya, cukup sedikit aja, segini nih, sedikit ya, cukup sedikit, sudah. Nah, lalu ini setelah ini diaduk ya, semuanya biar merata semuanya, jadi diaduk. Setelah itu kita masukkan ini ya, nih blue band. Ini untuk blue bandnya bisa 2, bisa 3, itu lebih bagus ya, lebih banyak lebih bagus. Nah, tapi kalau misalnya pakai ini ya, pakai minyak goreng ya, saya kurang merekomendasikan, karena nantinya pas saat sudah dilakukan pengukusan itu agak gimana ya adonannya, jadi nggak terlalu enak lah buat dipas nanti nyimpanin ke mata kailnya ya, menurut saya. Nah, setelah nanti ini dimasukkan semua bumbu-bumbunya, kita bakal melakukan pengukusan dulu sekitar 15 menit ya, 15 sampai 20 menit, tapi saya biasanya itu pakai 20 menit. Dan untuk ini umpan ini sendiri, nanti setelah pengukusan ini kan ditiriskan ya, didinginkan, terus nanti dibuyar-buyar semuanya ininya, karena nanti bakal ada yang gumpal. Kalau bahasa Sunda namanya di ini ya, koer-koer ya, ininya pakai centong. Nanti ditambah ini ya, bumbu penyedap rasa ini buat penguat rasa. Ini sekitar 1 sendok makan aja, jangan terlalu banyak-banyak. Dan kalau misalnya di rumah dulu itu punya kaldu jamur, itu bisa ditambah dulu ke sini ya, sebagai penambah. Jadi kaldu jamur itu kan baunya itu sama kayak ini ya, kayak lumut, jadi itu lumayan bagus. Kita
tapi kalau misalnya nggak ada sih nggak apa-apa juga. Nah, dan penggunaan esnya ini nanti setelah semua proses kita lalui, airnya udah kali semua, lalu pakai ini ya. Namun pemakaian minyak ini, esen ini ya, kalau bahasa Sunda di sini namanya sunga ya. Ini ada dosisnya ya. Nanti kita mungkin bakal pakai coba. Ini kan yang ini termasuknya ada baru ya. Jadi kita coba ditutup aja untuk sunganya itu. Dan biasanya kalau yang sunganya udah agak lama itu bisa ditambah lagi dosisnya jadi 2 ya. Cuma itu jangan terlalu banyak juga. Ini patokan untuk stok emas itu di 1 tutup sih. Kalau misalnya setengah kilo itu di 2 tutup gitu. Itu tergantung ya, karena cuaca, dalam artian cuaca di sini airnya ya juga menentukan dulu. Terkadang esen ini, umpan ini ya keseluruhan ada yang nantinya dicampur sama kara ya, ada yang enggak juga. Kita mau coba ngetes sekarang itu yang nggak pakai kara ya. Kalau yang pakai kara itu kemarin kita udah nyoba yang di spot Cili, alhamdulillah tuh yang waktu pertama itu lumayan ada ikan yang mau makan. Tapi kita besok nyoba di daerah spot yang baru ya, yang di konten saya itu dapat ikan belang konji atau kakap putih ya. Kita mau nyoba di daerah sana ya, di daerah Cakayum. Nah, ini kita masukkan satu lagi. Setelah ini kita mau masuk ke proses pengukusan ya. Mengilap dulu, ikuti terus keseruannya. Oke, nah ini dulu airnya udah panas ya, udah mendidih. Kalau kata orang Sunda namanya itu udah saheng ya. Jadi kita tinggal masukkan adonan bumbunya. Bukan bumbunya, mohon maaf dulu. Adonan ini ya, adonan si umpannya. Dan ini bisa ditambah juga sama daun pandan ya. Tapi itu opsional ya, bisa pakai atau enggak. Ini nggak usah nunggu lama-lama, kita langsung masukkan. Setelah nanti 15 menit kita cek lagi untuk kukus umpan kita ya. Siap, ikut terus keseruannya dulu. Nah, oke dulu, ini udah 15 menit ya, 15 menit lebih. Kita langsung matikan. Setelah dimatikan, ini dibuka ya. Jadi biarkan si uap-uapnya yang dari dalam itu keluar dulu. Nah, setelah ini kita tiriskan untuk adonannya ya. Jadi kita masukkan ke baskom ya. Kalau ikut terus keseruannya, kita lanjutkan lagi untuk ke proses selanjutnya dulu. Nah, oke dulu. Ini kan tadi udah ya adonannya tuh kayak gini. Ini kita keluarkan dari sini ya, dari kotak nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pasti agak nempel ya, makanya tadi disarankan pakai ini. Kalau nggak ada ini pakai kresek juga bisa sih. Pakai kresek ya, kreseknya tuh digunting, jadi dibuka, nanti dilebarin kayak gini. Jadi itu biar jadi alas ya. Nah, setelah ini kita ratakan dulu ininya ya, adonannya ya. Tuh. Kayak gini. Nah, ini terus ratakan seperti ini. Setelah itu baru dicampur sama tepung serbaguna ya. Ini tepung serbagunanya ini dikira-kira aja ya. Ini ada ukuran 1 sendok ya, 1 sendok makan. Dan mohon maaf dulu jika ada background di belakang, itu komentator sepak bola ya, karena kan dekat rumah saya sekarang sedang ada turnamen open sepak bola dan diungkap 2023 Pangandaran. Kebetulan rumah saya berdekatan dengan stadion ya, Stadion Sarkadadi Winadi. Nah, ini seperti ini. Lalu kita terus ya lembutkan bagian-bagian yang empal. Setelah ini baru nanti kita tambahkan air secara perlahan ya. Nah, tadi kan udah ya beres pakai centong ya. Ini udah juga agak dingin juga. Tapi udah gini kita langsung pakai tangan ya. Jadi secara manual kita ratakan lagi. Takutnya ada yang masih menggumpal-gumpal. Ini ya. Nih, seperti ini. Setelah itu kita masukkan airnya ya. Secara perlahan ya, dulur-dulur. Nah, ini jangan semua ya, karena nanti kalau misalnya dituang semua itu takut nantinya adonannya itu terlalu lembek ya. Karena kalau misalnya terlalu lembek itu susah, harus mulai lagi dulur-dulur, harus ngukus lagi bahan-bahannya. Buat tambahin ini kayak gini, ini sampai kalis ya. Kita tambahkan lagi.
Dan untuk umpan ini umpan untuk kiper itu diusahakan jangan terlalu lembek ya, jadi biar ada tekstur buat ikan kipernya itu menggigit. Tapi biasanya kalau misalnya pakai esen ini yang khusus untuk kiper ya, ini beda loh sama esen belanak ya. Kalau umpan kiper itu harus selalu dibikin dadakan, jadi itu jarang yang mau kalau misalnya umpannya udah lama ya. Tapi suka ada juga yang makan, cuma emang nggak terlalu gacor gitu. Jadi kalau ikan kiper itu beda sama ikan belanak ya. Tapi anehnya itu kalau esen kiper ini terkadang ikan belanak juga ikut makan, karena ada di video saya yang waktu mancing di daerah Cileri ya, yang mungkin sekitar 1 minggu ke belakang saya ngonten di sana, yang saya dapat biji banyak itu ada ikan belanak ya yang biasa saya mainkan itu. Nah ini tambah lagi air secara perlahan ya. Jadi jangan terburu-buru, terus pakai perkiraan aja, dikira-kira ya. Nah ini udah mulai ya. Nah, dan fungsinya si mentega itu jadi untuk pemikat ya, karena aromanya nanti kalau misalnya menteganya makin banyak itu nanti pas ke air itu jadi ada kayak ini bekas minyak gitu kan, pinyai kalau orang Sunda bilang itu. Jadi itu mengundang juga ini ya aroma untuk ikan pada ngumpul. Dan kelebihannya pakai umpan racikan terigu kayak gini gitu jadi kalau misalnya kita mancing pakai udang berdempetan itu pasti dapat lah ada ikan-ikan kayak baby GT yang kayak gitu yang suka makan ke umpan udang, karena ini ada pemikatnya nih ini gitu, karena umpan ini semua ikan suka juga gitu. Kayak di konten saya sebelumnya saya dapat ikan kalau ini namanya rontong ya, tapi itu mau kayak ikan baby GT cuma bentuknya agak beda. Dan umpan ini juga kalau misalnya esennya itu terlalu banyak, jadi terlalu tarik kalau orang Sunda bilangnya ya, yang makanin pasti ikan-ikan kayak gitu. Nih, ini kita kasih air sedikit lagi ya, kasih air sedikit lagi. Bismillah. Nih, ini ini lagi ya, dikaliskan lagi. Adonan ini harus benar-benar matang ya, dulu harus 15 menit atau lebih. Ini nggak boleh kurang, karena kalau misalnya nanti kurang, ini adonannya nanti bakal kayak karet ya. Nah ini masih kurang ya. Ini tinggal dikit lagi kasih air. Jadi untuk airnya tadi kan ukuran segini ya, jadi secara perlahan aja ngasihnya. Jadi jangan langsung semua dimasukkan. Kalau yang pakai kara, nah tadi pas udah diratakan si adonannya udah lembut ya, itu dibagi dua. Karena kalau yang pakai kara nggak usah pakai air ini lagi, jadi airnya itu dari kara. Yang lebih bagus sih itu parut sendiri ya. Dan kalau misalnya untuk umpan belanak itu beda lagi dulu. Mungkin nanti kita bakal bikin juga ya tutorialnya. Dan untuk umpan ikan belanak itu nggak bisa langsung dipakai, kita harus diamkan dulu selama 2 hari untuk fermentasi ya. Nah ini udah bagus ya. Nah udah bagus. Nah kita juga bisa coba ya, bisa dirasain ini. Jadi usahakan semua rasanya kerasa ya, manis, gurih, sama asinnya kerasa di sini. Jadi si adonannya itu sampai kalis, jadi dirasa seperti ini ya. Dia itu di packingnya lembut tapi nggak lembek gitu kalisnya itu. Cuma dikira-kiranya nanti juga bakal terbiasa ya. Kalau misalnya percobaan pertama gagal gitu kan, bisa nyoba-nyoba. Dan untuk esennya, kalau misalnya di rumah dulu punyanya esen belanak, sebetulnya bisa aja sih, cuman mainannya kita di bumbu dasaran ya. Jangan lupa jangan lupa ini di bumbu dasaran.
kelihatan, karena saya juga pernah eksperimen dulu tapi kita mainannya di dasaran, karena bumbu dasaran ya, dikarenakan kalau ikan super itu lebih identik gitu, dia itu lebih ke bau-bau yang menyengat ya, yang dosisnya lebih tinggi. Ini udah ini tuh. Nah ini udah enak, ini enak buat ini ya, buat apa, di umpan ininya. Rencana umpan ini mau kita pakai besok ya. Nah kita langsung kasih satu tutup ya, satu tutup nih. Nah, kasih satu tutup. Dan biasanya kalau di TKP itu ininya kurang ya, daya gedornya itu kurang, itu biasanya main di olesan ya, main di olesan. Jadi kita bawa sungainya lagi ke pakai wadah ya, nanti di sana dioles itu, dituangkan, dioles lagi pakai olesan biasanya. Itu untuk pemancing ya. Dan biasanya yang pakai olesan itu cuma kalau kita apa pakan 3 atau mungkin 2, satu aja yang pakai oles gitu. Ini ngetes juga. Nah ini udah jadi ya adonannya. Ini umpannya, tinggal kita nyari kresek, nanti dimasukin kresek. Diusahakan jangan ada uap yang masuk, dan ini diamkan dulu 1 malam ya. Kalau nggak didiamkan 1 malam juga nggak apa-apa, cuma besoknya kebetulan kita mau berangkat pagi, takutnya keburu untuk membuat umpan ya. Nah, jadi ini hasilnya. Mantap. Oke dulur-dulur, jadi semua prosesnya telah kita lalui ya. Dan penghilap dulur, untuk nonton konten ini jangan di skip ya, biar nanti saat akan membuat umpan yang sama, tutorialnya itu nggak beda ya, tetap sama ya. Atur nuhun untuk dulur-dulur yang selalu setia nonton konten saya di channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan penghilap di subscribe ya dulur-dulur. Dan penghilap dulur-dulur di komen ya untuk info yang mau info racikan umpan, dan ini tinggal di komen. Dan penghilap oke dulur-dulur untuk area pengenalan yang mau ikut mancing tinggal komen di kolom komentar ya, nanti kita share untuk waktu dan harinya. Hatur nuhun, thank you for watching, see you in the next video.